ada luka saya tuh mandiin. Maaf ya Pak ya. Ari teko. Aduh, akan temen gini. Oh, ada lendirnya. Kuasa ilahi, jejak pelaku terungkap pemandi jenazah Vina, Ibtu Rudiana tak bisa mengelak lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita menemukan fakta baru dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon diungkapkan oleh pemandi jenazah yang bernama Ibu Eis. Di sini beliau menemukan luka tusukan benda tajam di tubuh Vina saat memandikan jenazahnya. Eis memastikan tidak ada luka bekas senjata tajam di seluruh badan gadis yang kala itu berusia 16 tahun. Ia mengaku tidak menemukan satupun luka sayat ataupun tusuk pada tubuh Vina saat memandikan. Meski demikian, ia mengaku percaya bahwa Vina merupakan korban pembunuhan. Dan di sini Eis menambahkan ia melihat kondisi tangan dan kaki Vina ini remuk. Selain itu bagian kepala juga mengalami luka parah ya. Dan beliau bilang soalnya kakinya tuh remuk, tulangnya juga remuk pada saat dimandikan ya. Terus kepalanya juga remuk. Ia juga menduga bahwa Vina meninggal dunia bukan karena kecelakaan, karena tidak ada luka sobek atau lecet pada tubuhnya. Ini kemungkinan besar dibunuh, pasti pembunuhan ya. Lalu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyebut bahwa di laporan hasil otopsi yang dilakukan terhadap jenazah Vina ini tidak menemukan kesimpulan bahwa Vina dan Eki merupakan korban pembunuhan. Dengan segala hormat, ketika saya membaca Visum et Repertum, saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korbannya, yaitu almarhumah Vina dan almarhumah Eki adalah korban pembunuhan. Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar, tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Sebelumnya pada saat sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan, tim kuasa hukum Polda Jabar, menjawab gugatan dengan menjabarkan keterangan para saksi. Salah satunya adalah keterangan Sudirman. Di situ disebutkan Vina diperkosa setelahnya ditusuk menggunakan samurai korban perempuan yang dipukuli oleh 3 orang teman-teman saksi, yaitu saudara Andika, Peggy, dan Dani. Pada putusan pengadilan, para terpidana juga menyebutkan Vina ditusuk menggunakan samurai. Namun pada akhirnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Bandung Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Artinya penetapan tersangka Peggy tidak sah. Di satu sisi, kesaksian pemandi jenazah yang bernama Ibu Eis mengungkap fakta dalam kesempatan bertemu dengan mantan Bupati Purwakarta Kang Deddy Mulyadi mencoba menggali informasi tersebut. Kesaksian dari sang pemandi jenazah ini, berdasarkan kesaksiannya, tubuh Vina tidak ada luka tusuk seperti yang disebutkan oleh hasil penyelidikan Polda Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, Polda Jawa Barat menyebut Vina tewas akibat ditusuk pedang atau samurai. Eis yang menangani langsung untuk memandikan korban langsung membantahnya. Menurut ibu tidak ditusuk pakai samurai tapi digebugin atau dipukulin. Tidak ada luka benda tajam ya. Wanita paruh baya ini juga berani bersumpah dan ingin menjewer polisi sebab menurutnya keterangan polisi bahwa Vina meninggal karena ditusuk oleh benda tajam adalah palsu. Bohong, kurang ajar, kata Ibu Eis ya, yang memandikan jenazah dengan meyakinkan sudah bersih pada saat dimandikan itu. Lalu kemudian Eis meyakini bahwa Vina memang dibunuh tapi bukan dengan alat sejenis pisau. Ya, saya yakin Vina itu meninggal karena dibunuh karena saya yang memandikannya, tapi dibunuhnya bukan memakai senjata tajam atau sejenis pisau. Keterangan dari Ibu Eis. Selain kesaksian dari pemandi jenazah Ibu Eis yang diwawancari oleh Kang Deddy Mulyadi, lalu salah satu saksi yang bernama Dede berani akui kalau Ibtu Rudiana dan Aib lakukan ini padanya, hingga keterangan soal tubuh Vina dari Polda Jabar ya. Kabar mengenai saksi Dede secara tiba-tiba mengakui bahwa dirinya diperintahkan memberi kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana dan Aib, juga saksi kasus pembunuhan Vina yang serta diwawancarai oleh Kang Deddy Mulyadi, serta adanya perbedaan kesaksian antara pemandi jenazah Vina dengan keterangan Polda Jabar dalam kasus Vina Cirebon ini. Kedua informasi tersebut menjadi berita kasus pembunuhan Vina Cirebon terpopuler ya untuk pertengahan 2024 ini. Seperti apa informasinya?
Semakin digali kasus pembunuhan Vina Cirebon, semakin muncul keterangan baru kini berasal dari saksi Dede yang berani jujur kepada publik. Belak-belakan, Dede mengakui bahwa dirinya diperintahkan untuk memberikan kesaksian palsu oleh Ibtu Rudiana dan Aep yang juga seorang saksi pada kasus Vina Cirebon ini. Awalnya Dede mengungkapkan permulaan dirinya bertemu Aep, ternyata keduanya pernah bekerja di tempat yang sama, yaitu tempat STIM, meski Dede hanya bekerja 3 minggu. Selama Dede bekerja di sana, ia mengetahui bahwa Aep pernah terlibat masalah dengan anak-anak yang kerap nongkrong di depan SMP yang letaknya dekat dengan STIM. Dede mengetahui Aep dipukuli anak-anak tersebut lantaran dia dan satu anak pang bernama Aceng pernah membawa perempuan. Tak hanya itu, Dede juga mengetahui kalau Aep masuk dalam pusaran kasus pembunuhan Vina Cirebon karena ulah Aep. Kini Dede pun masuk ke dalam pusaran yang sama. 2 hari setelah kejadian, dengar-dengar ada kecelakaan yang ngajak saya jadi saksi. Aep diajak jadi saksi sesudah penangkapan. Kurang lebih 2-3 hari penangkapan jadi saksi. Awalnya Dede mengantarkan Aep ke Polres karena khawatir Aep tidak mengerti jalan Cirebon. Dari kesaksian saja sudah palsu, dan sebuah pengakuan dari seorang pemandi jenazah Vina Cirebon yang berbeda dengan keterangan Polda Jabar mengenai kondisi tubuh Vina ini. Kesaksian pemandi jenazah Vina yang bernama Ei sangat bertentangan dengan Polda Jabar. Kemudian, Ibu Is menceritakan proses memandikan jenazah Vina. Ketika membersihkan bagian sensitif Vina terdapat lendir juga darah. Saat alat vitalnya dibersihkan, ada lendir, ada darah, dan ada luka sobek ya. Dari pernyataan Ibu Is, pemandi jenazah yang menyaksikan langsung dan melihat secara fisik kondisi tubuh Vina pada saat dimandikan saja, keterangannya sudah sangat berbeda dengan yang disertakan oleh Polda Jabar. Dibilang menggunakan samurai, lalu diruda paksa, ditambah lagi dari kesaksian Aep dan Dede yang kondisinya pada saat itu bekerja di STIM motor, dijadikan saksi pada kasus pembunuhan Vina di Cirebon ini, semuanya berbeda. Siapa yang menjadi dalam otak ini yang sekarang sangat ditujukan kepada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana yang dibilang merekayasa kasus ini sedemikian rupa agar kasus ini dinyatakan 7 tersangka pada saat itu bersalah. Dan sekarang terbongkar satu persatu kasus Vina pembunuhan Cirebon ini, yang dimana semuanya bertolak belakang, baik kesaksian yang memandikan, keterangan polisi, semuanya tidak sama. Jadi kemungkinan besar 7 tersangka ini adalah korban salah tangkap yang sedang diupayakan untuk segera dibebaskan. Apalagi Ibtu Rudiana kan sudah dilaporkan ya, tapi sampai saat ini Ibtu Rudiana belum menjelaskan dan keberadaannya juga masih dipertanyakan. Semoga kasus Vina Cirebon ini segera tuntas ke depannya, dan tunggu terus update dari channel Suara Hati Sang Istri. Jangan lupa beri tanggapan di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.